Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Juraji Semarang, terutama teman-teman yang di Juraji Semarang. Saya tujukan video ini buat teman-teman di Juraji, semoga menjadi berkah video ini buat kita semua. Yang pertama, masih ingat dulu Januari awal saya bikin galon-galon kosong, habis itu saya belajar bagaimana menanam, dan setelah itu banyak yang mati, kemudian banyak yang terkena hama, dan saya nanam lagi dan sebagainya. Teman-teman, alhamdulillah sekarang keluarga kami sudah jarang pergi ke pasar untuk memberi sayuran, dan berarti butuh waktu dari Januari sampai dengan sekarang Juni, 6 bulan untuk bisa swasembada sayuran. Sekarang apakah teman-teman sudah mulai belum? Saya harapkan di masa krisis seperti ini teman-teman lakukan mulai dari sekarang, mumpung belum tahun 2027 makin parah ekonominya. Maka ya semoga saja enggak parah, ya itu harapan kita semua. Tapi kalau 2027 makin parah, 2028 makin parah lagi, 2029 makin parah lagi, 2030 itu puncak krisisnya tambah parah, ya berarti kita semua udah siap-siap mulai dari sekarang. Maka dari itu bukan bermaksud menggurui atau apa, saya hanya sekedar sharing apa yang saya lakukan sejak Januari sampai bulan ini Juni, dan alhamdulillah sudah mendapat manfaatnya. Kami keluarga kami sudah jarang ke pasar untuk memberi sayuran. Ini sebuah goal yang sudah selesai. Jadi untuk swasembada pangan sayuran insya Allah kami selesai. Saat ini sedang mengembangkan mandiri untuk obat-obatan atau herbal seperti itu. Oke, kita review sebentar ya teman-teman, beberapa menit, semoga berkah. Ini tanaman yang di depan jenengan ini namanya ubi jalar. Ini baru muncul 2-3 hari, maksudnya baru kita tanam 2-3 hari seperti ini. Nah, ya karena pengalaman dan sebagainya, alhamdulillah kita belajar. Meskipun saya bukan sarjana pertanian atau saya ahli di bidang pertanian, mungkin hasilnya kecil-kecil, beda sama di tempat lain yang besar-besar, super-super bagus-bagus, tapi sudah bisa menghasilkan seperti ini, paling tidak bisa mensupport mandiri di rumah seperti itu. Nah, oke, ini bukan hanya ubi jalar yang kita review, kita akan coba review selama penanaman selama 6 bulan dan kecukupan keluarga. Keluarga kami ada 5 orang. Ada 5 orang yang ada di rumah, dan itu semua cukup semua kebutuhannya. Oke, kita akan review apa saja yang ada di kebun kita di depan halaman rumah. Ini yang pertama, ubi jalar. Ini baru sedang kita budidayakan. Ini ada beberapa. Kemudian ada sayur bayam. Kita lihat semuanya dulu dari sini. Lihat teman-teman, 6 bulan jadi seperti ini. Tuh. Belum lagi di lantai 2 juga masih banyak. Oke, kita akan review satu-satu apa saja yang di sini. Yang pertama ada bayam. Nah, bayam ini kebutuhan keluarga kami yang sering disukai. Jadi teman-teman kalau suka bayam ya banyakin bayamnya. Kalau suka kangkung ya banyakin kangkungnya. Kalau suka kacang panjang ya banyakin kacang panjangnya. Setiap keluarga kan beda-beda. Kalau di tempat kami sukanya bayam. Bukan sawi tapi bayam. Nah, bayam ini saya banyakin. Ada beberapa polybag. Dari sini polybagnya ini. Kemudian ini juga semuanya bayam. Kemudian di sini juga bayam semua. Ini perhatikan. Dan ini memanennya nggak mesti harus bayamnya harus jadi besar teman-teman. Harus seukuran 1 meter seperti ini. Ini nggak mesti. Tapi cukup segini saja, selama daunnya banyak. Itu ini bisa dimasak. Ini diambil, misalkan diambil. Yang besar-besar diambil. Besok tiap hari kita udah nggak beli sayuran bayam teman-teman. Cukup. Ini mungkin ada kalau 100 lebih polybag ya, seperti itu untuk bayam. Kemudian ini kangkung, bukan kangkung, ini tanaman terong. Terong dari satu sekarang jadi banyak sekali teman-teman, dan ini kita bibitkan. Terongnya sudah kita menghasilkan, yang ini yang sudah besar ini sudah menghasilkan. Kemudian kita juga ada jagung, di belakangnya ada tanaman jagung. Karena ini nyiramnya
Kalau keras patah maka kita taruh di bagian belakang dan butuh sinar lebih. Kemudian ini ada serai, tanaman serai. Kemudian nah ini teman-teman, tidak semua tanaman kita harus ambil. Ini ada tanaman di kantor itu yang bisa dipakai untuk masak atau lalapan, dan ini liar teman-teman. Jadi ada tim kami di kantor itu namanya Mbak Bella. Mbak Bella itu bilang, "Pak, ini bisa dimasak nih Pak." Terus akhirnya ya udah Mbak, saya bawa pulang aja. Terus kita masukkan ke pot dan sampai sekarang segede ini teman-teman. Ini bisa buat lalapan. Jadi tidak semuanya harus menanam, kita bisa berburu dan meramu sendiri seperti masa purba. Di jalan-jalan banyak teman-teman, di sawah banyak teman-teman. Tinggal kita paham apa enggak. Kalau enggak tahu tanya Gemini, tanya AI. Kalau saya biasanya gitu, apakah ini tanaman obat, apakah ini, di video aja nanti AI tahu, dia mendeteksi. Ya enggak, meskipun dia enggak punya database besar, tapi paling tidak bisa membantu kita dalam ketahanan pangan seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kemudian ini kacang panjang, ini juga udah kita panen berkali-kali. Kelihatannya sepele, sedikit seperti ini aja, tapi kalau untuk 5 orang itu cukup teman-teman. Tuh cuma segini aja, itu sering kita ambil untuk kacang panjangnya. Misalnya gini nih, ini lagi kecil, masih kecil nih. Nah modelnya kayak gini, nanti kalau besar ini bisa besar teman-teman. Udah pada diambil ya, kelihatannya cuma segitu. Kemudian ini daun pandan yang cukup besar. Oke, kita juga ada bayam merah. Bayam merah itu seperti ini. Nah, karena bayam merah ini nggak begitu disukai di keluarga kami, maka masih dibiarin seperti ini. Padahal ini sebetulnya tanaman obat-obatan juga. Bayam yang sering dipakai kan bayam hijau, ini bayam merah. Oke, kita lanjut. Ini ada labu teman-teman. Nah, kadang sisa-sisa paket, kalau ada paketan itu kan kadang dibokin kayak gini nih. Nah itu saya pakai untuk bisa menopang tanaman seperti ini. Ini labu botol, kalau labu air lah seperti itu. Ini tumbuh alhamdulillah subur sekali, akhirnya merambat kemana-mana. Nah saya kurung aja di box ini. Ini kemarin ada di kantor, saya bawa turun, saya taruh aja di sini. Ya kehujanan nggak apa-apa, yang penting nggak bikin. Ini sisa dari pengiriman barang itu. Boxnya kita bisa pakai untuk jalarin tanaman seperti ini. Oke, selanjutnya lanjut. Kalau yang di sini semuanya tomat teman-teman. Tomat baik yang dari yang kecil, ini kecil lagi bibitin, bahkan sering mati teman-teman. Jadi saya juga lagi belajar sampai sekarang, padahal Januari sekarang Juni, 6 bulan kayak gini tomatnya punya saya. Gitu. Ada juga yang sudah berhasil, misalkan ini. Nah ini kan tomatnya sudah bisa siap untuk dipanen. Jadi di antara banyak yang tidak berhasil, mesti ada beberapa yang bisa sampai tinggi segini, bisa tumbuh seperti ini. Ya tugas kita hanya terus menanam, ikhtiar hanya gitu teman-teman. Selebihnya Allah semua yang akan menumbuhkan, Allah yang akan menyuburkan. Hanya gitu aja. Kita nggak ngerti apa-apa. Tugas kita ya nyirami tiap hari ya gitu. Itu teman-teman. Tapi kalau kebutuhan tomat kadang masih beli ya teman-teman. Tapi semoga setelah dengan adanya tomat ini pertama kali muncul, semoga insya Allah ini yang lain sudah mulai paham bagaimana cara menanam tomat dengan baik. Oke, selanjutnya di sini kacang. Ini ada kacang panjang dan kacang kacang buncis. Oke, yang dulu waktu itu saya share di Juraji, saya masih pakai pring biasa. Sekarang lihat kita sudah panen 3 kali teman-teman. Ini sangat cepat sekali tanamannya. Dan contohnya seperti ini, misalkan kacang panjang ini dalam hitungan 2-3 hari ini sudah bisa diambil teman-teman. Dan itu kayak kacang panjang kita beli di pasar, gede banget, panjang banget kayak gitu. Kemudian timun ini lama sekali, timun banyak yang mati, dan alhamdulillah dari 6 polybag masih ada 3 yang
bisa memanjang sampai ke atas. Ini sekarang timun sama kacang saya jadikan satu, yang di bagian sini, yang bagian sini kacang buncis dan kacang panjang. Dan ini cukup untuk kebutuhan keluarga. Jadi kita itu kita batasi aja teman-teman, butuhnya apa, seberapa, maunya gimana, tinggal dihitung aja berapa polybag yang harus kita tanam. Jadi enggak nanam semuanya terus, enggak teman-teman. Itu seperti itu cara kemandirian pangannya itu seperti itu. Lanjut, di sini ada pandan, ini masih kecil. Yang sudah besar tadi yang kita ambil yang di pojok sana tadi. Kemudian ini yang masih kecil kita tanamin. Kemudian ini ada kencur ya. Nah, ya kencur nih, tanaman kencur. Ini juga lama tapi udah berkembang subur-subur teman-teman. Kalau ini kencurnya kan di bawah sini, akarnya kan beda, bukan nggak di atas ini beda. Ini juga udah berkembang. Kemudian ini kunir ya, apa kunci ya, pokoknya daerah itu. Ini juga alhamdulillah subur-subur teman-teman. Ini juga akarnya yang kita manfaatkan. Selain itu tanaman di obat-obatan. Oke, kita berlanjut. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman di depan rumah. Dalam hitungan 6 bulan kebutuhan sayuran insya Allah sudah cukup untuk sebuah keluarga dengan isi keluarga 5 orang. Kemudian untuk kangkungnya saya taruh di sini sekarang. Ini juga sudah panen berkali-kali teman-teman. Ini kangkung, ini sudah kita panen, kemarin juga kita panen. Hampir setiap hari kalau sudah ini itu tinggal ngambilin aja teman-teman. Nanti seminggu 2 minggu udah tebal lagi, ambilin lagi. Jadi kita butuh ini sekitar untuk 5 orang satu keluarga itu cukup 30 botol atau 30 pot ini ya teman. Ini pakai le minerale itu dibalik kayak gitu. Cukup 30 cukup untuk berbulan-bulan ya teman-teman ya. Kemudian untuk tanaman-tanaman bunga saya taruh jadikan satu aja, karena biasanya dulu depan rumah itu tanaman bunga, sekarang berubah jadi tanaman sayuran. Kemudian yang di sini itu khusus untuk obat-obatan teman-teman. Ini saya masih belajar. Itu dulu saya mendatangkan tanaman obat tuh 58 jenis tanaman obat. Sekarang masih tertinggal sisa 34 jenis tanaman obat. Ini satu polybag ini satu jenis tanaman obat. Jadi saya sendiri juga belajar teman-teman, enggak tiba-tiba serta-merta langsung jadi, langsung bisa tumbuh berkembang, enggak. Setiap mati saya beli lagi, atau saya bibitin lagi, atau saya nyari lagi di sawah atau di mana. Itu seperti itu teman-teman. Nah, saya beli contoh, nggak mesti harus beli. Ini di depan pekarangan di rumah, ini namanya apa namanya, lupa aku, sirih Cina ya, sirih Cina. Ini di depan rumah, di tetangga saya dihabisi semua teman-teman, karena dianggap mengganggu atau tanaman gulma lah bahasa Indonesianya. Kalau kita apa ya, suket kayak gitulah. Padahal ini sirih Cina, ini dipakai untuk pengobatan teman-teman. Saya cuma ambil satu aja, saya taruh di polybag dan sampai bisa tumbuh bagus sebesar ini. Begitu juga yang lain. Ini juga saya ambil dari kayak gini lah teman. Perhatikan ini. Ini kan di tembok-tembok biasanya di rumah-rumah kita. Ini tuh tanaman-tanaman obat-obatan teman-teman. Nah, jadi Indonesia itu sangat kaya raya sekali. Nggak mesti kita harus menanam di sekitar kita. Kita syukuri, kita rawat, kita jaga, kita kembangkan. Hanya seperti itu teman-teman. Nanti kita untuk ketahanan obat-obatan insya Allah dicukupi sama Allah semua. Ini lihat nih, dinding tangga. Nah ini seperti ini. Saya ambil, saya potin kayak gini. Ini asli, ini dari tembok. Ini saya ambil dari tembok. Oke, nah kalau kayak gini, ini mangkokan. Nah ini sedang saya pelajari, ini manfaatnya untuk apa, daunnya, cara pengolahannya seperti apa, dan seterusnya. Nah itu, jadi tidak semua yang tanaman saya rawat tuh tiba-tiba langsung bisa banyak, gitu enggak juga. Yang mati-mati banyak. Kita pernah nanam kangkung 1 kilo, habis semua, nggak bisa tumbuh. Seperti itu. Nah ini namanya bayam Malabar.
bayam Malabar ini bukan hanya untuk makanan tapi juga untuk obat. Nah, ini baru bisa melambat seperti ini. Saya taruh di saya kasih di ke tembok supaya nanti tumbuhnya bisa satu figura ini gitu ya teman-teman. Termasuk ini misalkan brotowali. Ini brotowali teman-teman. Ini untuk penyakit-penyakit kronis bisa. Daunnya seperti ini tuh bisa dimasak, tinggal digodok, diminum, itu selesai. Nah dari situlah saya masih bodoh juga, masih belajar. Saya pelajari ini tuh apa, ini tanaman apa, obatnya untuk obat apa, cara bikin obatnya seperti apa direbus, apa dibakar, apa ditumbuk, kemudian diolesin atau seperti apa. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ginseng nih, tuh tumbuhnya subur teman-teman ya. Semua butuh pengalaman ya, tapi jenengan tidak tahu saya ngusungi tanah, misalkan hujan-hujan, deres-deres dan sebagainya. Kadang nanam seperti ini masih di EC banyak orang, ngapain nanam kayak gini mas gitu. Nah seperti itu. Dan sekarang kita sudah, kalau ini insya Allah kalau sudah mulai tumbuh dan mulai besar dan daun-daunnya sudah bisa kita manfaatkan, kita sudah mandiri obat-obatan teman-teman. Jadi nggak perlu kita ke rumah sakit. Goalnya itu 2027 tidak perlu minum obat, perlunya kita bikin obat sendiri. Jadi sudah bebas makan, bebas kesehatannya, seperti itu. Oke ya teman-teman, untuk yang di lantai atas nggak perlu saya review, di atas juga masih banyak. Tapi paling tidak pelajaran pagi hari ini teman-teman bisa mengambil hikmah dari perjalanan saya sejak Januari sampai Juni. Butuh 6 bulan, setiap hari kita harus fokus untuk membangun ketahanan pangan keluarga. Mumpung masih ada waktu teman-teman, bagi yang belum mulailah dari sekarang. Mulai dari 1 pot, 2 pot, 1 polybag, 2 polybag, dirawat dan seterusnya. Semoga harapannya 2027 nanti teman-teman di Juraji Semarang bisa mandiri pangan di saat krisis seperti itu. Saya kira itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan berkah. Semuanya datang dari Allah dan semua kembali kepada Allah. Kita hanya ikhtiar. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita semua di masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.